Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya saya Rindi Astuti, NIM 1910416873. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas dari mata kuliah Perilaku Organisasi, bab 5 yaitu Motivasi Kerja. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, langsung saja. Setiap organisasi perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik. Karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Untuk mencapai prestasi kerja yang baik, unsur yang paling dominan adalah sumber daya manusia. Walaupun perencanaan telah tersusun dengan baik dan rapi, tetapi apabila orang atau personil yang melaksanakan tidak berkualitas dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, maka perencanaan yang telah disusun tersebut akan sia-sia. Menurut Dove 2012, kebanyakan orang memulai pekerjaan baru dengan antusias dan semangat, tetapi pegawai dapat kehilangan semangat tersebut apabila seseorang manajer tidak dapat berperan sebagai seseorang motivator yang baik. Banyak terjadi pegawai yang kehilangan motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan sehingga etos kerja menurun. Hal ini merupakan masalah besar bahkan bagi sebuah organisasi yang sukses atau seorang manajer andal sekalipun. Salah satu rahasia untuk keberhasilan suatu organisasi adalah pegawai yang memiliki motivasi dan ketertarikan aktif yang tinggi. Selanjutnya, pengertian motivasi. Menurut Kadarisman 2013 dalam Aldi and Susanti 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan, sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melakukan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Dove 2012, motivasi atau motivation dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang yang membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi pekerjaan akan mempengaruhi produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Madura 2009, merupakan motivasi karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau job satisfaction, atau tingkat sejauh mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka. Perusahaan menyadari kebutuhan untuk memuaskan karyawannya. Oleh karena itu, karyawan yang puas dengan pekerjaan lebih termotivasi, maka manajer dapat memotivasi karyawan dengan memastikan kepuasan kerja. Selanjutnya, teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan bahwa pembahasan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Yang pertama, ada hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang mungkin paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan atau Hierarchy of Needs Theory dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Menurut teori Maslow, kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang menjadi prioritas. Kebutuhan ini harus dipuaskan sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih atas bisa dirasakan. Selanjutnya yang kedua, teori ERG. Carlton Alford mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris pada teori ini. Teori ERG atau ERG teori yang dikemukakan Carlton Alford mengemukakan 3 kategori kebutuhan, yaitu ada kebutuhan eksistensi, kebutuhan keterikatan, dan kebutuhan pertumbuhan.
Selanjutnya yang ketiga, studi Hawthorne. Pada akhir tahun 1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Western Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka. Ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Akan tetapi, tingkat produksi juga meningkatkan ketika pencahayaan dikurangi. Selanjutnya yang keempat, studi kepuasan kerja Hershbeck. Pada akhir tahun 1950-an, Frederick Hershbeck menyurvei di 200 angkutan dan insinyur mengenai kepuasan kerja. Hershbeck mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Faktor-faktor kepuasan dan ketidakpuasan kerja studi Hershbeck, Madura 2009, faktor-faktor umum yang diidentifikasikan oleh para pekerja yang tidak puas yaitu ada kondisi kerja, supervisi, gaji, keamanan kerja, dan status. Sedangkan faktor-faktor umum yang diidentifikasikan oleh para pekerja yang puas yaitu ada pencapaian, tanggung jawab, pengakuan, kemajuan, dan pertumbuhan. Selanjutnya yang kelima adalah ada teori X dan teori Y MC-Groger. Teori ini mencerminkan persepsi yang mungkin dimiliki oleh supervisor terhadap pekerja. Pandangan dari teori X dan teori Y dirangkum sebagai berikut. Teori X, karyawan tidak menyukai pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait serta akan berusaha menghindari pekerjaan sebisa mungkin. Sedangkan teori Y, karyawan mau bekerja dan lebih menyukai untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya yang keenam ada teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Deskripsi kerja atau job description cenderung tidak begitu terspesialisasi, sehingga karyawan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan memiliki jalur karir yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seseorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya memberikan sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Pendekatan-pendekatan rancangan kerja umumnya dibagi menjadi penyederhanaan kerja, rotasi kerja, perluasan kerja, dan pengayaan kerja. Kita bahas yang pertama, penyederhanaan kerja atau job simplification. Penyederhanaan kerja mengejar efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan seorang pegawai. Yang kedua, perputaran kerja atau job rotation. Perputaran kerja secara sistematis memindahkan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, yang karenanya meningkat jumlah tugas-tugas yang berbeda yang dikerjakan seorang pegawai tanpa meningkatkan kompleksitas pekerja orang lain. Yang ketiga, ada pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan menggabungkan beberapa tugas menjadi satu tugas yang baru dan lebih besar. Keempat, ada pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan menggabungkan motivator tingkat tinggi ke dalam pekerjaan, diantaranya tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan melakukan pencapaian. Selanjutnya, kita masuk kepada meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program pengayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. Yang pertama, ada program kompensasi yang memadai. Perusahaan dapat memuaskan karyawan dengan menawarkan kompensasi yang memadai untuk pekerjaan yang terkait. Kedua, ada keamanan kerja. Karyawan yang memiliki keamanan kerja dapat menjadi lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Ketiga, ada jadwal kerja yang fleksibel. Metode lain untuk meningkatkan kepuasan kerja adalah dengan menerapkan program yang memungkinkan jadwal kerja yang lebih fleksibel.
Keempat, program keterlibatan karyawan. Ketika karyawan lebih termotivasi dengan memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan, baik dengan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan maupun dengan diberikan tanggung jawab yang lebih besar, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode untuk memungkinkan keterlibatan dan tanggung jawab karyawan yang lebih besar seperti perluasan pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemberdayaan, manajemen partisipatif, dan manajemen berdasarkan tujuan. Baiklah, sekian dari saya. Semoga materi yang telah kita pelajari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.